Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Huda. Saya dari Prodi HKI kelas 2C. Di sini saya akan menjelaskan ulang materi bahasa Arab sebagai tugas daripada ulangan tengah semester atau UTS. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang isim. Apa itu isim? Isim secara sederhana yaitu kata benda. Contohnya, benda mati, hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Contoh benda mati yaitu maktabun, meja. Contoh hewan, asadun, singa. Contoh tumbuhan, sajaratun, pohon. Dan isim selalu diakhiri dengan tanwin. Kemudian saya akan menjelaskan isim berdasarkan jenisnya. Ini ada dua. Yang pertama, muzakkar dan muannas. Apa itu isim muzakkar? Isim muzakkar adalah seluruh kata yang dikategorikan ke dalam laki-laki. Apa saja? Yang pertama, nama laki-laki. Contohnya, Zaidun, Zaid. Kemudian Ahmadun, Ahmad. Kemudian seluruh kata yang tidak berakhiran ta marbutah. Apa saja? Contohnya, yang di awal tadi ada maktabun, meja, kolamun, pena. Mengapa isim ini tidak termasuk ke dalam muannas? Karena tidak berakhiran ta marbutah. Kemudian saya akan menjelaskan tentang isim muannas. Isim muannas yaitu isim yang dikategorikan ke dalam perempuan atau huruf yang dikategorikan ke dalam perempuan. Contohnya, nama perempuan, Ai.
Aisyatu, Aisyah. Kemudian yang kedua, segala isim yang berakhiran ta marbutah. Contohnya nafidatun, jendela. Kemudian madrasatun, sekolah. Mengapa kedua isim ini masuk ke dalam muannas? Karena di akhir kalimat terdapat ta marbutahnya. Dan setiap kalimat yang berakhiran ta marbutah termasuk ke dalam isim muannas. Terus yang ketiga, anggota tubuh yang berpasangan. Contohnya udunun, telinga. Yadun, tangan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang isim ghairu munsharif. Apa itu isim ghairu munsharif? Adalah isim yang tidak menerima tanwin. Contohnya Talhatu, Talha. Ini bukan contoh isim ghairu munsharif. Ini adalah nama wanita. Selain tidak bisa ditanwin, isim ghairu munsharif juga tidak bisa berharokat kasroh kecuali jika ada tambahan al. Contohnya Al-Ahmadi, ini bisa ditanwin, bisa berharokat kasroh, tetapi harus ada tambahan alif lamnya. Macam-macam isim ghairu munsharif. Yang pertama yaitu ada nama wanita. Contohnya Fatimah, Fatimatu atau Fatimah. Yang kedua, nama yang berakhiran ta marbutah. Contohnya Hamzatu, Hamzah. Jadi nama yang berakhiran ta marbutah itu termasuk isim ghairu munsharif. Seperti Hamzatu, Hamzah. Yang ketiga,
nama yang mengikuti wazan fi'il. Contohnya Ahmadu, Ahmad. Kemudian yang keempat ada nama yang berwazan fu'alu. Contohnya Umaru, Umar. Kemudian nama yang berakhiran alif bengkong. Contohnya Musa. Terus Isa. Kemudian satu lagi ada nama asing atau bukan Arab. Contohnya Ismailu, Ismail. Kenapa Ismail tidak masuk ke dalam nama Arab? Karena Ismail tidak berarti, tidak mempunyai arti. Jadi dia masuk ke dalam nama bukan Arab atau nama asing. Jadi itulah tadi macam-macam isim ghairu munsharif. Kemudian saya akan menjelaskan tentang isim nakirah dan isim ma'rifah. Apa itu isim nakirah? Isim nakirah adalah isim yang masih umum. Sedangkan ma'rifah adalah isim yang sudah tertentu. Contohnya yang masih umum, rajulu, laki-laki. Ini kan masih umum, tidak tahu laki-laki yang mana kan. Kalau yang sudah tertentu, rajulu jadi ar-rajulu, laki-laki itu. Kurang lebih gambarannya seperti ini. Kemudian saya akan menjelaskan yang ma'rifah. Apa saja isim ma'rifah? Yang pertama ada nama orang, kota, atau negara. Kita ambil nama orang. Contohnya Muhammadu, Muhammad.
Mengapa nama orang termasuk ma'rifah? Karena dia sudah tertunjuk kepada siapa, itu Muhammad. Contoh lagi, Aisyah. Yang kedua yaitu isim yang berawalan alif lam. Jadi setiap isim yang berawalan alif lam itu masuk ke dalam isim ma'rifah. Contohnya seperti tadi, ar-rajulu, laki-laki itu. Nah, ini kan dia sudah tertunjuk kepada siapa, yaitu laki-laki itu. Kemudian jika di benda ada al-qalamu, pena itu. Jadi perbedaan isim nakiroh dan ma'rifah yaitu, jika isim nakiroh yaitu dia penunjukannya masih umum, sedangkan isim ma'rifah itu sudah tertentu. Kemudian isim nakiroh, coba tadi kan sudah dijelaskan, isim nakiroh adalah isim yang penunjukannya masih umum. Contohnya kolamu, pena. Ini kan masih umum, tidak tahu pena siapa, pena yang mana. Jadi perbedaan antara isim nakiroh dan ma'rifah yaitu isim nakiroh berakhiran tanwin, sedangkan ma'rifah tidak. Kemudian tiap isim yang berawalan alif lam itu termasuk ke dalam isim ma'rifah. Contohnya kolamun, maktabun. Nah, ini kan berakhiran tanwin. Setiap yang berakhiran tanwin dia masuk ke dalam isim nakiroh. Sedangkan kalau ke ma'rifah dia tidak bertanwin, dia jadi al-qalamu, dan al-maktabu. Dia tidak bertanwin lagi dan artinya pun berbeda. Kalau yang ini artinya pena, meja. Kalau yang ma'rifah dia jadi pena itu dan meja itu. Jadi itulah perbedaan antara nakiroh dan ma'rifah. Kemudian saya akan menjelaskan tentang jumlah fi'iliyah.
apa jumlah fi'liyah? Yaitu kalimat yang diawali oleh fi'il pada susunan kalimatnya. Contohnya Raja Aliyun, artinya Ali telah datang. Di sini dalam kalimat diawali oleh fi'il yaitu roja'a yang artinya datang. Kemudian contoh selanjutnya Dhahaba Zaidun, artinya Zaid telah pergi. Kemudian saya akan menjelaskan tentang jumlah isimiyah. Apa jumlah isimiyah? Yaitu kalimat yang diawali oleh isim. Contohnya Al-kitabu yaskutu, artinya buku itu jatuh. Di sini dalam kalimat ini dalam bentuk muzakkar, itu laki-laki. Dalam bentuk muzakkar laki-laki. Ini adalah isim ma'rifah. Kenapa isim ma'rifah? Karena terdapat alif lam di belakangnya. Sedangkan yaskutu adalah isim nakirah. Kemudian contoh yang muannas yaitu Az-Zahratu Jamilatu, artinya bunga itu cantik. Kenapa ini dalam bentuk muannas? Karena baru akhiran tak marbutoh. Dan di sini ini adalah isim yang ini isim nakirah dan ini adalah isim ma'rifah.
dan ini dalam bentuk muannas. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fi'il muta'addi. Apa fi'il muta'addi? Yaitu fi'il yang membutuhkan objek. Contohnya qara'a Zaidun Qur'an. Artinya Zaid telah membaca Al-Quran. Kita lihat di sini Al-Quran sebagai objeknya. Jadi qara'a Zaidun Al-Qur'ana. Kalau tidak ada Qur'ana, jadi artinya hanya Zaid telah membaca dan tidak ada objek yang dibaca, itu tidak tahu apa. Tapi kalau ditambahkan Al-Qur'ana, jadi qara'a Zaidun Qur'ana, Zaid telah membaca Quran. Jadi Al-Quran sebagai objeknya. Kemudian saya akan menjelaskan lagi tentang fi'il lazim. Apa itu fi'il lazim? Ini adalah kebalikan dari fi'il muta'addi. Kalau fi'il muta'addi membutuhkan objek, kalau fi'il lazim tidak membutuhkan objek. Contoh, fahima Zaidun. Zaid telah paham. Jadi perbedaan antara fi'il lazim dengan fi'il muta'addi yaitu kalau fi'il muta'addi membutuhkan objek, sedangkan fi'il lazim tidak membutuhkan objek. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza muslimun, ini seorang muslim. Hadzani muslimani, ini dua orang muslim. Haulai muslimuna, ini banyak muslim. Hadhihi muslimatun, ini seorang muslimah. Hatani muslimatani, ini dua orang muslimah. Haulai muslimatun, ini banyak muslimah. Dzalika muslimun, ini itu seorang muslim. Dzalika muslimani, itu dua orang muslim. Ulaika muslimuna, itu banyak muslim. Tilka muslimatun, itu seorang muslimah. Tanika muslimatani, itu dua orang muslimah. Ulaika muslimatun, itu banyak muslimah. Yang kedua yang tidak berakal. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza maktabun, ini meja. Hadzani maktabani, ini dua meja. Hadhihi makatibun, ini banyak meja. Hadhihi madrasatun, ini sekolah. Hatani madrasatani, ini dua sekolah. Hadhihi madrasun, ini banyak sekolah. Dzalika maktabun, itu meja.
Danika maktabani, itu dua meja. Tilka makatibun, itu banyak meja. Tilka madrasatun, itu sekolah. Tanika madrasatani, itu dua sekolah. Tilka madrasun, itu banyak sekolah.